apa yang ada di tempat kami ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dan silaturahmi ini mudah-mudahan bisa membawa dan memberi motivasi kami untuk perbaikan internal di hari ini. Baik, mungkin sebelum kami mempersilakan dari tim WIN untuk memperkenalkan diri, kami akan kenalkan dari Universitas Airlangga ini yang yang ada di hadapan kita semua. Yang pertama Bapak Sugianto, Dr. Sugianto Sulistiono. Beliau ini sebagai Direktur Sistem Informasi. Insya Allah beliau menjabat mulai pertengahan 2011. Kemudian di pojok deretan saya ini, ini pembahasannya saya. Ini transfer. Ini adalah Bapak Yuniawan Heru Santosa, SSMSI yang sekarang lagi kuliah S3. Doanya saja mudah-mudahan diberi kemudahan untuk pembelajaran. Beliau adalah kasih dari Informasi Branding. Kemudian yang tengahnya adalah Bapak Dr. Gigi Medianto, ini Kasih Pengembangan Sistem. Jadi beliau juga bertugas untuk mengembangkan sistem yang ada di universitas. Kalau saya sendiri diamani sebagai Kasih Operasional yang biasa menjalankan namanya saja operasional itu. Kemudian dari teman-teman ini ada Mas Arya, ini adalah teman yang biasa bagian media. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, beliaunya yang biasa untuk seksi ribut ya, apa seksi sibuk gitu ya. Ada lagi yang perlu kami kenalkan sudah. Sebenarnya di tempat kami itu ada sekitar 30-an, dan kebetulan masing-masing ada di meja sendiri-sendiri itu. Kebetulan untuk bertemu dengan bapak-bapak ini kami melihat mewakili. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang berkenan untuk bersama-sama kita, monggo kita persilahkan. Baik, mungkin sebelum kami mohon Pak Direktur untuk menyampaikan arahannya, kami persilahkan dari pihak UIN Sunan Kalijaga memperkenalkan diri. Memang kalau tidak kenal kan tidak saya Pak. Dan itu yang utamanya Pak. Monggo pada tim dari UIN Sunan Kalijaga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan untuk menerima kunjungan rombongan yang lumayan banyak ini Pak. 17 orang kami tadi dari Jogja semalam jam 10. Alhamdulillah sampai di Surabaya jam 7 pagi. Kami memang ada semacam tradisi di UIN Jogja di Pusat Teknologi Informasi. Akhir tahun kalau ada kesempatan kami perlu ngasuh kawruh bahasa Jogjanya, belajar dari teman-teman yang menurut kami sudah lebih baik dan perlu kita jadikan inspirasi. Nah, untuk tahun ini kami punya tema dari Jogja, kunjungan ke Surabaya. Tadi pagi alhamdulillah kami sudah ke ITN, dan siang ini alhamdulillah sudah diterima Pak Sugianto dan teman-teman untuk mungkin kami perlu banyak ide baru, karena kami kan tergolong perguruan tinggi walaupun secara usia sudah tua, tetapi untuk implementasi teknologi informasi khususnya itu masih baru Pak. Kami baru mulai 2004. Jadi mungkin dibanding Universitas Airlangga jauh. Jadi kita perlu nanti mencari pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah pernah dijalankan di Universitas Airlangga. Oke, mungkin pertama saya perlu perkenalkan dulu, ada teman-teman di sini, ada senior saya, Pak Arif. Kalau di tempat kami, beliau ini menjadi koordinator untuk training. Jadi training IT untuk Sivitas Academy. Setiap tahun kita rutin mengadakan training, terutama untuk mahasiswa.
mahasiswa baru itu wajib untuk ikut training. Terus di kanan saya ada Pak Hendra. Pak Hendra ini koordinator di divisi infrastruktur, Pak, yang nangani Perangkat-perangkat. data center, jaringan dan sebagainya, access point yang di mana-mana. Terus ada Ani yang pegang kamera ini, Pak Saleh itu koordinator divisi sistem informasi yang menangani pengembangan aplikasi pakai di sana. Terus di sini kami juga diantar oleh teman-teman ini banyak kan alumni dan teman-teman mahasiswa. Jadi kami itu personel hanya 9 orang untuk menangani 22.000 user. Mungkin nggak sebanyak Airlangga, tapi kita juga punya keterbatasan di SDM. 22.000 user hanya 9 orang, karena selama ini kita banyak dibantu teman-teman alumni dan mahasiswa. Nah, ini kita ajak supaya nanti bisa lihat dunia lain. Tidak hanya di Jogja saja. Yang kampusnya lebih luas, lebih bagus. Kalau di tempat kami kan di tengah kota dan sudah nggak bisa kemana-mana ya. Mungkin kalau yang teman-teman ini ada. Bapak sendiri belum diperkenalkan. Nanti terakhir Pak. Gongnya gitu. Pak Sudianto, saya Agung Panto. Kebetulan sedang dipaksa oleh Pak Rektor ini untuk mendampingi teman-teman di Pusat Teknologi Informasi. Jadi aman aja dipaksa. Kalau tugas utama saya di teknik informatika. Di teknik informatika. Di teknik informatika, tapi diberi tugas tambahan untuk sementara ini juga mendampingi di Pusat Teknologi Informasi. Kalau di sana, namanya itu gonta-ganti terus Pak. Dulu waktu sebelum 2004 itu Pusat Komputer, Puskom, dan ada bagian perencanaan dan sistem informasi. Mulai 2004 dilebur itu menjadi Pusat Komputer dan Sistem Informasi. 2013 OTK dari Kemenpan RB itu sudah keluar, namanya ganti lagi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Itu karena kebijakan Kementerian Agama, karena kami di bawah Kementerian Agama, untuk adanya standarisasi Pusat Teknologi Informasi PTAI perguruan tinggi agama di seluruh Indonesia itu memiliki korpus yang sama. Oke, terus ini ada teman-teman, ada Mbak Novi, Mbak Farah, Mbak Yesi, Mbak Tika, Mbak Ani, Apa semua ya cewek? Ya, nanti kalau Pak Yunianto Masih satu kurang 3. Iya. Kebetulan kalau cewek-cewek ini belum semua ikut ya. Nanti kalau bapak-bapak dari Erlangga main ke Jogja, monggo Katuran Kinara ke gubuk kami Pak di sana. Belum sebagus ini soalnya. Mungkin itu Pak yang bisa kami ini kenalkan di awal ini, mungkin nanti sambil jalan kita juga bisa ngobrol yang lebih santai. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas perkenalannya. Mudah-mudahan kita lebih santai, lebih enjoy. Mungkin langsung saja untuk masuk ke berikutnya. Dan mohon Pak Direktur untuk menyampaikan sekilas terkait dengan perkembangan IT Universitas. Terima kasih. Jadi ya kita nyantai dulu ya. Jadi nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, tapi di awal ini saya ingin sekilas bercerita overview tentang Universitas Erlangga. Sebelum saya bercerita tentang Universitas Erlangga, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Saya pernah agak kaget ya ketika UIN Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga itu masuk ke TSK menjadi urutan yang bukan main-main, 10 besar. Oke, masuk 10 besar itu bagi kami sebuah prestasi yang luar biasa. Kami dulu di TSK malah peringkat 17 ya awalnya. Sekarang kalau dari sisi penilaian
Tapi namanya itu adalah anu ya, namanya itu Sunan yang paling sakti menurut saya. Sunan yang paling keren dan saya termasuk yang mengidolakan beliau itu Sunan Kalijaga, Sunan yang paling Indonesia, Sunan yang paling melebur dengan bangsa dan paling ilmunya paling tinggi. Nah ini paling tinggi ilmunya seluruh UIN itu. Dan kemarin sebelum saya ke sini kebetulan beberapa UIN itu kita ngobrol-ngobrol, kami ngobrol dengan UIN Malang, kami ngobrol dengan UIN Jember, dan sekarang didatangi oleh sesepuhnya UIN begitu, rasanya kami mendapatkan penghormatan yang luar biasa gitu. Kami di perguruan tinggi sekuler gitu. Didatangi dengan para ulama ini. Meskipun kadang-kadang ada suara-suara miring bahwa seperti UIN Surabaya itu yang filsafatnya malah mengatakan apa? Malah yang di Makassar malah ingin melakukan revisi terhadap Al-Quran gitu. Ini UIN ini saking kemelipan ilmu nih. Saya ini malah gak jelas. Kami yang terlalu standar ini jadi bingung. Ya. Jadi Universitas Airlangga ini sebenarnya umurnya sudah 100 tahun lebih. Jadi dimulai dari Fakultas Kedokteran. Jadi Universitas Airlangga dulu itu adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Tinggi dan seterusnya. Meskipun kalau di Dies Natalis kita mengakui sebagai umur 60 tahun ya, 60 tahun. Itu kalau ketika diresmikan oleh Bung Karno. Tapi sebelumnya kita ini adalah Fakultas Kedokteran yang didirikan oleh Belanda. Begitu. Nah, UNER yang sudah cukup tua ini artinya sudah banyak perkembangan yang ada. Dan kami punya kampus yang sudah di beberapa tempat. Di Surabaya saja itu ada ABC. Sekarang Bapak dan Ibu-ibu dan Mbak-mbak ini ada di kampus C. Kampus A-nya itu Fakultas Kedokteran, khusus untuk Fakultas Kedokteran. Kampus B-nya untuk ilmu sosial, meskipun di sana ada farmasi yang sebentar lagi juga akan pindah. Yang kampus C untuk ilmu eksak. Jadi nanti ilmu eksak akan dipindah ke kampus C semua. Kami punya kampus D di sebuah tempat yang mungkin belum boleh banyak dipublikasikan. Itu di daerah kaki Gunung Lampung ya. Di petilasannya Prabu Erlangga. Jadi nggak tahu kita keramatnya dengan Prabu Erlangga ini. Karena logonya sendiri ini yang gambar kuning itu adalah stempelnya cincinnya Prabu Erlangga. Jadi stempelnya kerajaan Kauripan ya. Kerajaan Kauripan itu adalah seperti itu. Begitu. Dan yang terbaru, kami juga punya kampus di Jakarta untuk ekonomi, hukum, ya hukum. Kemudian yang terbaru kami yang perusahaan gegeran dengan Untak, kami mendirikan kampus PDD di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada 4 prodi, kedokteran hewan, ekonomi, kesehatan masyarakat, sama perikanan kelautan. Begitu. Jadi cukup banyak jumlah fakultas, kita 14 fakultas. Student body kita sekitar 35 ribu gitu. Dan UNER ini mencoba untuk mulai kita bisa mengatakan bahwa mencoba untuk memulai berbenah itu 2011. Jadi pada saat itu kita mencoba melakukan perubahan banyak hal, perubahan mindset, meskipun sebelumnya juga dilakukan. Memang relatif lebih kita dari 2011. Jadi kalau Bapak tadi ID-nya 2004 berarti ketika berarti sudah 2004, kami baru 2011. Jadi artinya Bapak lebih tua daripada kami. Nanti kita sharing saja. Intinya kita sharing bahwa
apa yang sudah kami kembangkan, apa yang sudah kami coba lakukan, siapa tahu ada manfaatnya, dan kami juga ingin mendengar jadi bagaimana yang ada di mungkin sambil saya cerita, mungkin bisa di itu kan Pak bisa apa sambil makan kalau saya cerita. Saya berdiri monggo, gak apa-apa. Mas Arya, saya butuh ada yang mengoperasikan laptopnya. Sampai ini. Oh, jadi monggo, silakan dinikmati. Iya, Pak. Kalau Owen itu memang simbolnya rumit kayak gini memang Pak ya? Kompleks, Pak. Saya terkesan ke itu ya, ke mana ketika ke Masjid Nabawi gitu ya. Jadi memang artinya apa? Itu ada huruf Integrasi interkoneksi. oh gitu. Ya, jadi semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Tidak putus satu pun gitu ya. Iya. Jadinya ruwet tapi. Ya. Kaligrafis Pak. Iya, makanya kalau kaligrafi kan berarti ada tulisan apanya gitu ya. Jadi apa tulisan kodenya apa gitu. Kalau Ini nggak ada. nggak ada ya, punya kotak gitu aja. Oke, tolong dibantu. Ya. Jadi masuk ke DSI Generasi ID aja. Ya, jadi begini Bapak. Kami mulai berpikir secara mindset, artinya bahwa IT ini adalah jantungnya perguruan tinggi. IT ini adalah sesuatu yang menjadi inti pergerakan perguruan tinggi. Maka ini tidak boleh apa adanya, tidak boleh dibangun secara liar, tidak boleh dibangun secara sembrono. Maka untuk itu kita melakukan sesuatu yang fundamental. Jadi 2011 itu kita mendesain arsitektur sistem informasi seperti apa. Begitu. Kemudian 2012 kita itu mulai membangun infrastruktur. 2013 kita persiapan, 2014 kita go nasional, 2015 kita akan buat siapa sih Bapak perlu paham bahwa kami ini punya fakultas teknik itu satu, dan itu melebur dengan fakultas sains. Jadi kita punya FST, Fakultas Sains dan Teknologi, cuma satu. Selebihnya ekonomi, perguruan tinggi. Dan di fakultas teknik itu yang fokus pada sistem informasi hanya satu prodi. Jadi kami tidak punya fakultas teknik yang seperti di ITS yang semuanya berbicara teknik. Kami hanya satu prodi dan satu fakultas. Satu fakultas dan satu prodi yang sistem informasi. Makanya akhirnya kami menerjemahkan sistem informasi itu dengan gaya bahasa, bukan sistem informasi. Makanya kalau Bapak dari sistem informasi mungkin saya agak malu gitu. Karena saya sendiri itu dari fisika, S1, S2, S3 saya fisika. Beliau ini dari fisip, nggak ngerti komputer sama sekali. Terus Pak Mei ini dari FKG, ya itu ngurusin gigi tiba-tiba sekarang Pak Musa ini agak dekat, matematik ya, bagian tukang mikir agak dekat dengan komputer, tapi tetap saja tidak ansih belajar tentang sistem informasi. Artinya beberapa kami ini menerjemahkan sistem informasi dengan gaya-gaya kami, begitu. Tapi insya Allah semoga benar. Nah, coba ke bawah. Coba tolong di bawah kan. Yang kebijakan itu di mana Mas Ari? Bukan ini yang gambar itu. Nah, kayak di sini juga ada. Jadi itu atas Postingannya Pak Fitri. Ya itu. Mas Ari aja yang memastikan. Ada sedikit.
buat secara konseptual. Yang pertama, coba logo UNER yang atas, coba Kak. Logo UNER yang tadinya kaku, UNER itu terkesan jaim, terkesan tua, terkesan kuno. Itu harus kita ubah secara mindset supaya seluruh UNER ini bergerak, supaya seluruh UNER ini mulai ada sebuah perubahan mindset. Maka kami buat sebuah logo baru. Ini adalah logo yang tidak resmi, mulai ke atas kan. Nah, ini kita buat Saga, Satria Erlangga. Jadi sebuah ikon yang bahwa UNER sekarang ini bukan lagi jaim, UNER bukan tua, UNER bukan lagi maskulin, tapi UNER itu centil. Ya, UNER itu genit, UNER itu manja, UNER itu enak diajak ngobrol, begitu. Kami ubah dari sesuatu yang tadinya garang, yang tadinya nggak enak, nggak suka diajak ngobrol, menjadi lebih luas. Ini sebuah filosofi dasar yang memang kita bedorkan. Jadi mahasiswa yang tadinya belum punya, katakan aja misal belum punya penyatuan diri. Kalau ITS kan ada CUK-nya itu kan, gitu. Maka kami buat Saga. Jadi kami satukan. Jadi ketika mahasiswa ketemu dengan para mahasiswa itu, ayo para Satria Erlangga, gitu. Ayo kita semua adalah para Satria Erlangga dan kita buat begini, kita buat lucu, gitu. Supaya kesatuan itu jadi kebanggaan, supaya kita menjadi satu pemikiran yang sama, satu semangat yang sama, begitu. Ini salah satu bagian yang kita pakai untuk mendongkrak bagaimana semangat para mahasiswa. Oke, ke atas. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita membangun sebuah sistem yang menjadi data dasar. Gitu. Kami membangun sebuah sistem yang kami nama Cybercampus. Apa itu Cybercampus? Cybercampus itu adalah sistem yang mengelola data dasar. Maksudnya, kami tidak punya simpok, kami tidak punya si akad, kami tidak punya sisi yang lain. Gitu. Tidak punya. Kami hanya punya satu sistem, Cybercampus. Ngurusi kepegawaian, ngurusi keuangan, ngurusi akademik, ngurusi mahasiswa, ngurusi apapun yang ada di universitas, kami buat dalam satu kesatuan yang diberi nama Cybercampus. Cybercampus ini dibangun oleh para Satria Erlangga, tidak ada orang lain. Ini dibangun oleh 15 orang dalam waktu 6 bulan. Sekarang ini jumlah tabel bagi yang sangat paham tentang sistem informasi, jumlah tabel kami ini sudah 600 tabel. Ini bisnis prosesnya sudah sekitar hampir 200.000 bisnis proses yang kita lakukan. Jadi bagaimana mahasiswa cuti, bagaimana mahasiswa itu diperkarakan, bagaimana mahasiswa diberi nilai, macam-macam itu ya. Ini dulu, bentar. Jadi di dalam Cybercampus ini yang pertama ini saya harus membuat atau kita harus membuat helikopter view sebelum kita melakukan implementasi atau menjahit. Jadi ini dibangun dengan sebuah konsep RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi ini nggak mungkin untuk dibangun oleh satu orang bisa meledak kepalanya. Karena variabel yang dimainkan di sini ribuan variabel. Jadi langkah pertama ketika proses pembangunan ini itu adalah melakukan diskusi untuk membahas bisnis proses itu 3 bulan sendiri tidak coding. Gitu. Akhirnya kita punya dokumen BLS bisnis proses tentang bagaimana dinamika universitas. Kami punya AIMS, Erlangga Integrated Management System, itu adalah prosedur yang dilakukan oleh semua unit, semua lembaga, dan itu yang akan kita sistemkan. Itu kita gambarkan dalam sebuah bisnis proses. Detailnya ini. Oke, kembali ke situ tadi. Saya yang gambarnya tadi sebelum ke sesi, gambar yang ini. Oke, fullkan aja, review-kan. Cybercampus itu menangani apapun yang ada di universitas. Ini sudah lebih. Kami punya 39 aktor, kami punya 39 kelompok akses.
gitu. Dan di cyber campus itu tidak ada admin. Maksudnya admin itu hanya untuk mengurusi kerusakan sistem. Jadi nggak ada ceritanya dosen menyerahkan ke admin. Jadi yang bersentuhan dengan sistem utama itu semua. Jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dosen itu misalnya tupoksinya adalah mengajar, membimbing, apa dan sebagainya. Itu kita definisikan, kemudian kita sistemkan. Bagaimana dia membimbing itu harus lewat cyber campus. Bagaimana dia mengajar itu lewat cyber campus. Bagaimana dia menilai itu lewat cyber campus. Bagaimana tenaga akademik itu beraktivitas itu lewat cyber campus. Jadi kalau orang-orang ini tidak masuk ke cyber campus maka tidak bekerja. Salah satu buktinya coba masuk ke Google Mas Arya. Ini google.com. Sambil dinikmati makanya monggo enggak apa. Nah, UNER ketika google.com itu ketika kita tulis cyber campus padahal itu bahasa Inggris kita nomor 1. Kita tidak pakai SEO. Saya tidak menggunakan konsep wah tricky gitu tidak. Ini real karena ini dipakai operasional. Gitu. Jadi artinya setiap orang pasti akan di situ. 32.000 berojongan bareng sana. Jadi kalau misalnya memang kita mau main di Weibo dan Weibo, TSK dan sebagainya itu bonus, bukan target. Ya. Target kita jauh lebih tinggi daripada itu. Gitu. Kita akan go Asia Pasifik membawa nama Indonesia. Gitu. Jadi bagi kami seperti ini bonus. Ini bukan karena kami mendatangkan orang SEO untuk mengawal cyber campus kita. Ini ada di sini. Begitu. Oke, kembali ke paparan tadi Mas Arya. Nah, misalkan ini adalah dinamika cyber campus secara umum. Oke, next. Ini jumlah tabel yang masih sekitar 200-an, sekarang sudah 600 tabel. Jadi hubungannya mana yang tabel per malos, macam-macam sudah didesain dan orang mahasiswa yang mau belajar cyber campus misalnya katakan kamu harus siap-siap bawa tas kresek ya, kalau mau muntah-muntah gitu kan. Karena memang ini tidak bermain lagi, bukan aplikasi, ini sistem. Kita sudah bangun sistem. Kami berani menyatakan bahwa kami telah membangun ERP akademik Indonesia. Dan ini Pak Rektor siap untuk membagikan pada siapapun yang mau cyber campus ini secara gratis. Oke, next. Salah satu contoh mahasiswa itu ngobrol dengan siapa saja. Nah ini adalah aktor-aktor yang bisa dihubungi oleh mahasiswa. Begitu. Jadi mahasiswa ngobrol dengan macam-macam. Next. Nah ini adalah fitur mahasiswa. Next. Prodi. Jadi kadep dan sebagainya itu punya korelasi dengan seperti apa. Next. Dan seterusnya. Ini ada sekitar 39. Oke, next. 39 aktor di sana yang masing-masing ini mempunyai otorisasi, mempunyai GUI sendiri-sendiri. Begitu. Bisa dibayangkan sebuah perguruan tinggi yang sudah tua, yang sudah punya bisnis proses, tiba-tiba di tengah jalan disisipi sebuah sistem informasi, itu bagaimana cleansing datanya itu pasti sebuah kerumitan yang luar biasa. Itu nanti pertanyaan kamu. Oh siap, saya sudah menjawab sebelumnya. Oke, Mas Arya, terus. Seperti saya katakan tadi, 2011 itu kita lebih kita menjalankan operasional dan sebagainya, tapi kita lebih fokus pada bagaimana menyusun sebuah arsitektur direktur informasi. Ke gambarnya helikopter pindah di SI Mas Arya. Nah, ini adalah helikopter view-nya DSI. Artinya DSI itu kerjanya apa? Ini dia. Jadi seringkali kita itu nggak pernah mendiskusikan tupoksi kita itu apa, tugas pokok dan fungsi kita itu apa, sehingga seringkali menjadi nggak jelas. Direktur informasi dulu itu tukang dandani printer. Kalau misalnya pas HP-nya Dekan Musa disuruh mendandani, bukan hanya itu, suruh nyapu juga.
lebih parah lagi gitu. Jadi karena tidak mendeklarasikan diri, kita bergerak di bidang apa? Maka waktu itu di 2011 itu terjadi sebuah pergolakan pemikiran. Akhirnya inilah yang muncul bahwa Direktorat Informasi itu menangani supporting, processing dan publishing, gitu. Jadi kita akan mengawal mensupport proses belajar mengajar, mengawal proses belajar mengajar sendiri, mengawal publikasi belajar mengajar. Ini yang ditangani oleh Direktorat Informasi. Dan di Direktorat Informasi ini ada 4 seksi. Kita punya 4 seksi. Kita punya 2 kasubdit. Kasubdit kita sudah meninggalkan dunia hitam karena beliau sudah. Jadi karena suka terlalu banyak mikir gitu. Karena saya nggak pernah mikir jadi beliau ini para sesepuh ini, para begawan. Jadi kasubdit kami itu ya beliau berdua ini memang para begawan-begawan yang mengurusi tentang operasional dan pengembangan. Jadi yang di supporting itu kita ada 3 komponen dasar. Kita mengawal koneksi internet, intranet, jadi backbone maupun internet kita kawal. Kemudian server dan hardware di UNER. Terus kemudian email itu kita kawal khusus. Itu yang ditangani oleh bagian seksi jaringan. Kemudian di bagian proses kita ada 3. Tupoksi pertama adalah keamanan data. Ini yang mengawal tentang hacking, mengawal tentang pentest, mengawal tentang macam-macam. Termasuk kami sampai sekarang masih menjadi pemegang ISO 27001, perguruan tinggi yang memegang ISO 27001 masih hanya ada salah. Yang lain sedang menyusul. Kemudian ini pengawalan dan pengembangan kolaborasi sistem ini adalah cyber campus. Jadi jantungnya Direktorat Informasi itu adalah cyber campus ini, yang mengintegrasikan seluruh dinamika universitas. Jadi tidak ada lagi aplikasi miliknya FK, aplikasi miliknya Direktorat Pendidikan, tidak ada. Kita sudah menyatu dalam satu kesatuan besar. Karena filosofinya adalah bahwa universitas ini mengurusi administrasi, sementara fakultas dan departemen atau prodi itu mengurusi keilmuan. Gitu. Wes nggak usah ngurusi keilmuan, nggak usah ngurusi administrasi. Oke, serahkan cuma pada universitas. Sehingga terjadi sebuah kebijakan yang sama, terjadi sebuah transparansi yang begitu luar biasa. Kemudian yang satunya adalah pengembangan aplikasi opsional. Maksudnya adalah bahwa ini adalah mengurusi data internal universitas, maka ini mengurusi data yang akan dipublikasi secara eksternal. Kita punya web Matahari kalau UNER itu. Web Matahari itu adalah bahwa webnya UNER itu tidak ada yang ngetik, tapi webnya UNER itu adalah tumbuh dari seluruh web yang ada. Kita punya 400 web. Jadi ketika web-web ini muncul, maka ini berita ini muncul dengan sendirinya. Artinya tidak ada yang ngetik. Jadi yang ngetik itu misalkan dari laboratorium dan sebagainya itu langsung masuk. Kita punya sistem seperti Matahari gitu. Jadi LPPM itu dikawal oleh beberapa laboratorium. Ini juga jadi begitu. Jadi hidup dengan pertumbuhan yang ada. Jadi one stop shopping. Di sini ini semua dari web yang ada. Jadi web UNER ini anti hacking karena nggak ada yang isi. Gitu, nggak ada RTR, nggak ada isian, nggak ada SQL injection itu lewat. Gitu. Ini semua adalah berita dari fakultas dari macam-macam gitu. Oke. Kembali ke itu tadi mas saya DSI yang gambar. Jadi di sini nih adalah web Matahari tadi. Ini adalah ngurusi data internal. Ini adalah web Matahari. Ini dikawal oleh tim pengembang. Begitu. Nah, ada satu yang agak aneh gitu. Karena kita mengawal sebuah sistem yang gede, maka harus ada bagian publikasi. Ini ketuanya Pak Heru ini tadi. Makanya Pak Heru itu suka ngomongnya nggak jelas itu karena memang dia suka publikasi. Makanya mereka dia dari fisik itu pantas karena bisa memelintir keadaan.
apa yang dikawal? Yang dikawal adalah pencitraan eksternal, pencitraan internal. Apa itu? Pencitraan eksternal itu bagaimana melihat UNER di mata dunia luar, di mata perguruan tinggi luar. Pokoknya UNER di mata di luar UNER. Jadi bagaimana orang melihat UNER, misalkan ada orang yang berpikir miring terhadap UNER dan sebagainya, itu yang menghandle, yang melawan itu tim pencitraan ini. Gitu. Ketika yang internal adalah bagaimana ketika mahasiswa mau mendemo internal gitu ya, itu harus dilawan. Gitu. Jadi isu-isu internal harus dikocok, harus dileburkan begitu dan harus dikawal sejak awal. Begitu. Jadi harus ada tim yang memang bertugas untuk melakukan pengawalan, pencitraan. Citra itu kan bertutur sesungguhnya kan gitu ya. Jadi kadang-kadang memelintir keadaan supaya memang terkondisikan seperti itu. Harus ada orangnya, harus ada tim. Gitu. Tidak bisa seenaknya begitu, tidak bisa. Tidak bisa dibiarkan gitu, tidak bisa. Tidak bisa, harus ada begitu. Terus kemudian ada tim helpdesk yang memang khusus menangani, ya kalau kami sering bahasa kasarnya itu muntahan dari banyak orang. Daripada dia muntah kemana-mana, akhirnya ke koran, akhirnya ke mana-mana gitu. Terus kita kasih, ini tempat kamu muntah ya, kita kasih. Gitu. Jadi daripada dia nanti berkicau kemana-mana, wis kamu berkicau di sini aja. Ada apa? Gitu. Oh, saya mau angkel gitu. Oh iya, itu. Jadi memang ada tempat yang dimana mereka harus diiyani. Ini orang-orang yang sabar. Jadi memang harus ada tempat di mana mereka diwadahi, mereka dikolaborasikan, mereka harus dikondisikan. Tidak bisa apa adanya, tidak bisa. Perguruan tinggi ini tidak boleh apa adanya, harus berdesain. Setelah ini kita kawal dengan baik. Mas Arya coba yang YouTube yang UNER berubah itu, channel saya. Ya, saya Dianto. Ya. Pakai U, itu yang maksudnya diemin. Nah itu yang channel saya. Nggak ada flashnya. Oke, silakan, kulkan. Baik, ini revolusi besar kami lakukan. Revolusi pemikiran. Ini ruangan kami ubah. Kami memberanikan diri untuk melakukan banyak perubahan mindset, mental. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa ngawal. Suaranya nggak bunyi. Jadi kita kelompok-kelompokkan jadi satu seksi sendiri, seksi networking ini kumpulan para orang-orang jaringan. Ini ada orang-orang pengembang yang sebelah sana itu adalah data security. Gitu. Setiap ruangan harus ada tempat untuk ngobrol, tempat jagongan, harus ada proyektor untuk mereka berkolaborasi. Ya, ini awalnya dulu seperti ini kita ubah. Jadi perguruan tinggi tidak boleh seperti kantor kelurahan. Yang ini itu Pak. Kita harus berbenah gitu. Kita harus menjadi ujung tombak perkembangan negara ini. Tidak boleh apa adanya. Kursinya pun sendiri. Apakah tadi lihat yang bagian pengembang itu kursinya warnanya apa? Yang bagian ini informatif grading warnanya merah. Display ini yang bertaburan kemana-mana sebagai monitoring real time. Gitu. Ini yang kanunya kuning ini jaringan. Begitu yang ininya biru. Yang
yang tadinya penuh dengan jualan aqua ya. Monggo sambil disambil. Monggo sambil Monggo sambil makan, nggak apa-apa. Silakan dinikmati. Saya sudah terbiasa. Tidak diminta ini Pak. Iya. Jadi disitulah fondasi dasar. Ini pun akhirnya banyak sekali yang bisa kita lakukan setelah fondasi dasar itu kita dapatkan. Setelah fondasi dasar itu benar-benar kita kuatkan. Coba ke saya berkampus tadi Mas Arya yang di paparan tadi. Atasnya. Nah, ini. Ketika kita tidak kehilangan data dosen, baik kepangkatan, kepegawaian apapun gitu. Ketika kita tidak kehilangan data mahasiswa, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita tidak kehilangan dinamika kurikulum, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu. Monggo sambil dinikmati. Terkesima saya. Tapi masa apa? Kan kalau Sunan Kalijogo Oh iya. bahasa. Tokonya aja di pinggir sungai. Ada Pak, ini dikiranya masih di Jogja Pak. Jogja itu masih sungkan. Ini Surabaya Pak. Iya, Surabaya itu apa sebenarnya? Oke. Setelah kita dapat semuanya ini, maka banyak hal, sangat banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena saya menjadi tidak kehilangan satu mahasiswa. Saya tidak kehilangan satu mahasiswa. Saya tidak kehilangan satu propertis dosen. Saya tidak kehilangan satu dinamika kurikulum. Dan ini bergerak sebagaimana bisnis proses yang ada. Tidak ada admin. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa ketika saya ingin lihat prestasi saya ingin lihat nilai saya ingin lihat itu, kemudian ke admin tanya nilai saya. Enggak bisa, enggak ada. Dia langsung berhadapan dengan saya berkampus yang isinya adalah semua keperluan dia. Begitu. Ya. Oke. Sekilas kita masuk ke saya berkampus sebentar. Perviewnya ini bisa sampai 3 hari Bapak kalau saya cerita. Orang kita kalau cerita ini kita nggak pernah tidur. Saya berkampus dulu. Oke, semangat. Iya. Ini adalah pengumuman. Jadi karena saya berkampus itu diakses oleh semua mahasiswa, maka ada pengumuman yang bisa dilihat, diinformasikan kepada mahasiswa. Ini adalah data bergerak, ini adalah distribusi yang real. Oke, atas kan? Ada katanya touchscreen gitu ya. Bisa. Ayo. Atas kan, Mas. Varian. Ke bawah kan, maksudnya bawah kan. Nah, ini adalah mata kuliah di semua fakultas. Kita tidak kehilangan satu pun. Gitu. Jadi mata kuliah ini siapa yang ngajar dan sebagainya, kita tidak kehilangan informasi itu karena ini bergerak dengan secara operasional. Waktunya KRS, waktunya dosen mengisi nilai, apapun dinamika di universitas ini dikawal oleh Cyber Campus. Jadi kalau orang tidak pernah masuk ke Cyber Campus nggak bisa bekerja di net. Gitu. Contohnya, oke, masuk ke akun saya. Sampai password saya tahu nggak? Atas. Oke, masuk kita berapa saja? 1970. Ini adalah NIP atau NIM, begitu. Jadi ketika dia masuk dengan akun tertentu maka akan tertentu. 0125 1993 03103. Nah, passwordnya tahu nggak? Nggak tahu. Ini adalah saya sebagai dosen dan sebagai pimpinan. Ke atas kan ini adalah data yang bergerak. Ini data yang isi adalah Direktorat Sumber Daya. Gitu.
Kemudian ini adalah portofolio dosen. Begitu. Ke bawah. Ini adalah ELMS, ini adalah kebutuhan kita untuk melegalkan bahwa Windows seluruh mahasiswa UNER, seluruh email itu gratis. Gitu. Jadi nanti lewat email resmi. Seperti saya katakan tadi, coba masuk webmail dulu. Webmail benar tak sih? Karena saya dulu. Nah, bentar.